aku mau nge-share mengenai ujian skripsi online atau sidang skripsi online berdasarkan pengalaman aku. Pertama-tama aku mau kasih tahu sedikit mengenai aku dan skripsi aku. Jadi aku adalah mahasiswa pendidikan bahasa Inggris di Universitas Muhammadiyah Purwokerto angkatan 2016. Dan judul skripsi aku adalah The Effectiveness of Jeopardy Game to Teach Simple Present Tense in Junior High School. Nah, di sini aku pakai experimental research atau jenis penelitian eksperimen. Jenis penelitian eksperimen itu adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk mengetahui akibat dari suatu perlakuan yang diterapkan di suatu objek. Jadi di sini aku menerapkan gamenya itu namanya Jeopardy Game di SMP Negeri 5 Purwokerto, khususnya kelas 7. Nah, di sini aku mau cerita sedikit mengenai prosesnya. Aku semprot atau seminar proposal itu tanggal 30 Desember 2019. Dan skripsi aku itu kan dilakuin di semester 2 di tahun ajaran baru. Jadi aku langsung ke sekolah pada hari-hari pertama tahun ajaran baru. Tanggal 5 aku konsul sama guru di sana. Setelah ngurusin berkas-berkas, aku langsung bisa ngelakuin penelitian di sana, dan itu kurun waktu sebulan. Jadi alhamdulillah aku menyelesaikan penelitian aku sebelum pandemi. Alhamdulillah jadi bisa datang langsung ke sekolah, dan aku nggak perlu bikin proposal lagi atau mengubah metode atau apapun seperti teman-teman yang mungkin sekarang alami gitu. Nah, sampai akhirnya Maret ini aku belum analisis data sama sekali. Maret pertengahan itu baru ada kebijakan belajar dari rumah, semua daring. Nah, di situ masih bingung banget, masih gak ada kejelasan mengenai skripsi di kampus aku juga. Sampai akhirnya aku baru ada niat buat mengumpulkan, ada niat buat analisis. Ini dan buat menganalisis data itu bulan April. Itu benar-benar aku tiap hari aku buka laptop, tiap hari lembur buat analisis, karena kebetulan penelitian aku ini adalah kuantitatif yang menghitung-hitung data gitu ya, menghitung-hitung nilai. Jadi aku harus benar-benar mempunyai niat yang besar, niat yang banyak, niat yang apa itulah. Alhamdulillah aku analisis itu akhir aku analisis. Terus pertengahan belum puasa itu aku ke kampus buat konsul sama dosen pembimbing aku. Dosen pembimbing aku tuh mintanya offline. Jadi kita ketemu di kampus sebelum puasa. Di situ kan kebetulan prodi aku itu piketnya itu setiap hari Senin sampai Kamis. Jadi dosen datang ke kampus itu setiap hari Senin sampai Kamis. Senin sama Kamis, Itu aku mulai setiap hari aku kerjain, dan setiap Senin dan Kamis aku selalu ke kampus buat bimbingan. Sampai akhirnya alhamdulillah skripsi aku disetujuin buat diujikan. Terus alhamdulillah dikasih jadwal itu tanggal 14 Mei 2020, dan dan ujiannya itu dilakukan secara online pakai Zoom waktu itu. Terus next aku mau bahas mengenai step-stepnya dan mungkin simulasinya sidangnya dan presentasinya. Jadi waktu itu aku sidang itu pagi jam 9 jadwalnya, dan aku itu karena di rumah gak ada wifi dan di rumah banyak anak kecil, jadi aku pakai sekre kampus buat ujian skripsi online aku. Nah, terus jam 9 dosen aku belum ngabarin linknya, kita jam 9 lebih baru dikabarin harus join. Ternyata dosen pembimbing aku itu malah lupa kalau aku mau ujian. Sekitar 15 menit buat menunggu bapak dosbing aku. Nah, di sini aku mau simulasiin ya gimana cara aku presentasi kemarin. Aku di sekre nih. Nah, terus pokoknya tuh persiapan buat ujian aku di sekre itu udah disiapin sama mas aku. Nah, terus aku juga ditemenin sama sahabat aku, Lulu. Hai Lulu, terima kasih. Ditemenin sama Lulu di sana, dan mas aku keluar karena aku bakal grogi kalau dilihatin sama dia. Jadi aku suruh dia keluar. Mulai deh di situ ya, pakai headset. Oh ya, ada 4 penguji aku. Yang pertama itu dosen pembimbing, 3 lainnya itu dosen penguji.
Sini aku mau simulasi ini ya, gimana cara presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning counselors. My name is Deka, student number blah blah blah. And in this occasion, I would like to present my thesis report entitled The Effectiveness of Jeopardy Game to Teach Simple Present Tense in Junior High School. Langsung kalian bacain abstraknya aja, karena di sini cuma dikasih waktu 5 menit. Jadi kalian langsung ke abstraknya, baca di abstraknya. Setelah baca abstraknya, aku langsung ke result and discussion. Kalian baca deh, jangan terlalu banyak yang kalau result cukup resultnya aja, nggak usah deskripsinya, tapi resultnya tuh apa. Kayak di sini kan result aku karena kuantitatif, jadi resultnya tuh kebanyakan mengenai persentase. Nah itu dibacain di very good berapa persen, good berapa persen, fair berapa persen gitu. Nah setelah kalian bacain result and discussionnya, langsung ke conclusion. Setelah itu udah situ sesi question and answer. Ini pasti deg-degan ya, karena soalnya kan udah sana kan nanya-nanya. Setelah kalian presentasi nih, waktu itu pertama tanya itu dosen penguji lain, karena dosen pembimbing aku itu akan mengkonfirmasi di akhir, mulai bicara di akhir. Nah yang pertama ditanyain oleh dosen penguji yang pertama itu adalah tentang game aku. Pertama beliau tanya tentang apa sih game itu, game apa sih gitu, mengenai game aku apa pengertiannya gitu. Terus beliau tanya juga stepnya gimana gitu. Terus aku kasih tahu stepnya apa aja. Terus sebenarnya satu pertanyaan itu bisa beranak. Terus setelah tanya step itu, di situ tuh kan aku stepnya bilang di stepnya itu ada, dosen aku tanya, nah terus gunanya kata-kata Jeopardy itu apa? Situ aku sebenarnya bingung mau jawab apa, soalnya aku belum nyiapin kata-kata. Sebenarnya aku tahu itu tuh buat apa gitu, cuma di situ aku agak nggak lancar ngomongnya karena kaget ya, grogi juga, kaget. Bos setelah tanya tentang step, nah ini tuh dimodifikasi nggak gamenya gitu. Terus modifikasinya bagian apa, coba jelasin tentang modifikasinya, originalnya gimana, modifikasinya gimana gitu. Sampai akhirnya udah, alhamdulillah beliau udah tanya 3, tapi itu bertubi-tubi ya. Alhamdulillah aku udah lega, belum apa-apa tuh udah ditanya yang bikin aku pusing gitu ya, karena gak nyangka bakal ditanya itu. Dosen penguji yang kedua, kalau yang tadi kan tanya tentang game nih, nah beliau ini yang kedua ini tanya tentang si simple present tense-nya, si hubungannya simple present tense sama gamenya tuh apa ya, kenapa milih simple present tense-nya, ini tuh udah pernah diajarin belum sama guru sebelumnya gitu. Terus kan memang karena sebelumnya memang udah pernah, tapi cuma sekali. Jadi aku jawab gitu. Nah terus beliau tanya, nah ini pengaruh gak sih sama penelitian kamu sekarang ini? Kalau iya itu kenapa? Nah terus dia tanya deh korelasi si simple present tense ini sama gamenya tuh apa. Ya itu kurang lebih itu pertanyaannya. Kalau yang pertama tentang game, yang kedua ini tentang simple present tense-nya, terus yang ketiga ini SNK Prodi, biasanya kan ada kaprodinya. Beliau cuma konfirmasi kayak beberapa pernyataan aku di report, kayak ini kamu di sini bilang kalau simple present tense itu penting ya, kenapa sih? Pokoknya kebanyakan di bab 2. Kayak beliau tuh cuma konfirmasi dan menanyakan tentang bab 2 dan kayak konfirmasi tulisan kita aja bener apa enggak, terus kita penjelasan gitu berhubungan sama bab 2 biasanya tuh. Terus yang terakhir ini adalah dosen pembimbing tercinta aku. Jadi di situ beliau cuma tanya satu pertanyaan. Beliau cuma tanya, tadi kan katanya kamu bilang, intinya gitu ya, tadi kan katanya kamu bilang kalau ini tuh dimodifikasi ya sama kamu gitu. Terus coba dong kamu definisikan game menurut kamu, game modifikasinya kamu sama game originalnya itu gimana. Nah setelah itu aku akui pada saat pertanyaan di dosen penguji yang pertama itu aku gak begitu lancar, kurang baik. Dosen pembimbing aku ini membantu aku untuk menjelaskan jawaban yang seharusnya, menjelaskan jawaban atas pertanyaan dosen pengujiku yang pertama. Dia sama pak dosen pembimbing aku tuh, jadi
si Pak Dosbing ini biasanya tuh ujian skripsi online selain beliau tanya tuh paling nggak banyak sih, paling cuma satu kalau si dosen pembimbing, beliau juga akan mengkonfirmasi dan membantu pertanyaan-pertanyaan yang kurang lancar untuk dijawab. And that's all lah pertanyaan-pertanyaan yang ditanyain sama dosen di skripsi aku. Jadi mungkin ini bisa bantu teman-teman yang mau ujian skripsi pakai eksperimental juga, dan mungkin bantu buat adik-adik tingkat aku yang mau skripsi juga. Semoga ini membantu buat kalian semua. Thank you and see you on my next video. Ya teman-teman, makasih ya udah nonton video aku. Semoga video tadi bermanfaat buat kalian. Dan kalau misalnya video ini berguna buat kalian, jangan lupa like ya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu video ini berguna buat mereka. Kalian juga bisa dukung channel aku dengan cara subscribe. Oh iya, kalau misalnya ada feedback atau komen, silakan komen di link komen ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.